Oke, selamat siang semuanya. Kembali lagi di acara Q&A TAP GKP. Tanya Pendeta GKP, Anda bertanya, Pendeta GKP menjawab. Oke, selama beberapa waktu ke depan, Anda akan ditemani bersama Pendeta GKP dan juga dua narasumber kita kali ini, yaitu dari YBSDK, Yayasan Badan Sosial Dharma Kasih. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sikap gereja terhadap HIV bersama saya Lianida dari GKP Seroja. Nah, kayak saya mau nanya dulu nih kabar-kabar kepada narasumber kita, yaitu ada Bapak Pendeta Thomas dan Ibu Mercilona dan Ibu Desilaso. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Puji Tuhan, luar Baik, biasa. puji Tuhan. Baik. Oke, karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang, saya mau tanya dulu nih kepada Bapak Pendeta Thomas. Sekarang lagi di jemaat mana dan kenapa sebenarnya namanya Raharjo Prihartono ya Pak? Tapi dipanggilnya Bapak Pendeta Thomas gitu. Boleh diceritain dulu Pak kenapa bisa dipanggil Thomas gitu Pak? Oke. Saya pelayanan di GKP Kramat yang nanti tanggal 20 Juli direncanakan akan berakhir. Dan saya memang sejak kecil orang tua memberi nama Thomas Raharjo Prihartono, itu nama-nama yang diberikan. Tapi ketika saya tamat SD itu ternyata nama itu mesti di akte lahirkan, artinya didaftarkan. Nah, ternyata orang tua saya, ayah saya itu karena backgroundnya Muslim, dia nggak srek nama Thomas, sehingga nama Thomas dicoret. Sehingga sejak itu di akte masuk SMP, nama Thomas nggak ada, hanya Raharjo Prihartono. Tapi kalau dari SD ijazah tetap Thomas Raharjo Prihartono. Nah, jadi itu latar belakangnya. Tapi sampai saat ini tetap nama itu sah-sah saja. Hanya untuk KTP pasti tidak ada nama Thomas. Nah, itu informasinya. Tetapi tetap akrabnya disapanya Pendeta Thomas gitu ya Pak? Ya, karena dari kecil memang nama itu, dari kecil. Dari kampung lah ibaratnya. Temen SD sampai sekarang. Oke, berarti sekarang kita mau kenalan sama dua wanita cantik yang ada bersama saya. Ada Ibu Mercilona dan Ibu Desilaso. Boleh perkenalan dulu dari Ibu Mercilona, boleh silakan. Ya, saya Mercilona. Jadi kalau di GKP ada yang manggil saya Bu Mercy, Bu Lona, sama aja gitu ya. Kalau Pak Thomas manggil saya Bu Mercy, kalau Bu Desi manggil saya Bu Lona. Jadi saya dipanggil dua-duanya nengok kok. Ya, saya sekretaris di pengurus Yayasan Badan Sosial Dharma Kasih. Saya sejak 2018 ya, 2018 sampai 2023 bersama-sama pengurus yang lain. Kami ada di Yayasan Badan Sosial Dharma Kasih milik GKP. Kalau asal jemaat, saya asal jemaat GKP Jemaat Depok. Ya, nanti ya soal YBSDK nanti ya mungkin dijelaskan karena ini masih perkenalan. Ya, dari saya itu saja. Lanjut Bu Desi ya? Silakan Bu Desi. Ya, perkenalkan saya Desi Lasso. Nama saya sebenarnya Desi Rosiana Lasso, tetapi untuk menyingkatnya aja jadi Desi Lasso gitu ya. Saya di YBSDK, Yayasan Badan Sosial Dharma Kasih. Saat ini saya PIC 2 unit. Yang satu unit krisis center dan satunya lagi unit HIV/AIDS. Dan asal jemaat, saya dari jemaat GKP Kampung Sawah. Dan saya biasa dipanggil dengan Ibu Desi saja. Silakan kembali ke co-host apa host Sinta? Suaranya nggak keluar ya? Masih di ini kali ya, belum di unmute, masih mute. Hostnya suaranya atau co-hostnya suaranya belum kedengaran. Apakah suara saya kedengaran Bu? Ya, sudah.
Ya udah. Oke. Sebelum kita jauh ke topik kita, saya mau tanya kepada Bapak Pendeta Thomas dulu nih. Sebenarnya apa itu sih Pak HIV dan HIV/AIDS dan perbedaannya? Apa ya Pak? Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Memang sepertinya itu ada dua kata yang berbeda, tapi sebenarnya itu melengkapi. Yang pertama HIV. HIV itu adalah menunjuk kepada virus ya, nama virus. Kalau singkatannya kan Human Immunodeficiency Virus, itu virus yang menyerang kekebalan tubuh manusia atau pada sel darah putihnya, sehingga ketika daya tahan tubuh manusia rusak, imunnya rusak, maka akan sangat mudah masuk segala penyakit, walaupun itu sangat ringan lah penyakit, seperti flu misalkan, atau diare. Nah, virus ini menyerang ke sana. Itu memang orang-orang yang kemudian terkena virus itu, terinfeksi virus itu, mudahnya banyak penyakit yang masuk yang tidak bisa dilawan oleh kekebalan tubuh kita ya dalam sel darah putih karena sudah rusak, maka akan banyak muncul yang membahayakan. Nah, kumpulan gejala penyakit itu yang disebut dengan AIDS gitu ya, Acquired Immunodeficiency Syndrome. Jadi kumpulan gejala-gejala penyakit yang disebabkan kekebalan tubuh manusia sudah rusak gitu. Nah, itu singkatnya itu ya. Berarti sebenarnya HIV itu kayak virus yang menyerang sel darah putihnya gitu ya, tapi AIDS-nya itu adalah gejala-gejala penyakit yang timbul karena melemahnya sistem kekebalan tubuh gitu ya Pak? Ya betul, virusnya HIV itu namanya. Kalau AIDS itu bukan virus tapi itu gejala-gejala. Oh ya, gejala-gejalanya. Oke, saya mau share data HIV dan AIDS. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Oke, clear. Sudah ya. Saya ini mengutip dari sumber datanya berasal dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kita bisa melihat kalau misalnya di sini dari DKI Jakarta untuk diagram yang berwarna biru ini, dia itu kasus Januari sampai September 2020 sekitar ada 3.775 kasus, dan yang untuk diagram berwarna pink ini dia sudah mendapatkan pengobatan ARV yaitu dengan angka 3.091. Sebenarnya dari kita lihat dari DKI Jakarta ini ya Pak, ini agak cukup banyak gitu ya Pak. Sebenarnya penularan HIV ini tuh melalui apa ya Pak? Ya, memang simpelnya itu yang diserang itu adalah memang pada sel darah putih yang ada dalam darah manusia. Nah, ketika memang ada celah masuk ke dalam darah itulah bisa menyebabkan terinfeksi HIV. Misalnya, ketika ada penggunaan jarum suntik yang tidak steril, yang sudah terkontaminasi, itu bisa membuat masuknya HIV, virus itu ke dalam darah. Ya. Yang kedua adalah dalam hubungan seksualitas, bahwa ternyata HIV itu juga konsentrasi terbanyaknya ada di cairan semen pada sperma laki-laki. Juga ada cairan pada vagina. Nah, sehingga ketika ada hubungan seksual yang tidak aman, tidak menggunakan alat pelindung, maka itu sangat dimungkinkan itu bisa terinfeksi, begitu ya. Bila ada salah satunya sudah terkena HIV. Tapi juga ada cairan di mana dari air susu ibu ya kepada anak atau yang memang ibunya terinfeksi HIV, begitu. Sehingga HIV itu masuk pada darah ya, dan disitulah akan sangat mudah terjadinya perkembangbiakan virus tersebut. Seperti itu.
tadi ada salah satunya penularan HIV itu melalui hubungan seks gitu ya Pak. Berarti bisa jadi itu karena berganti pasangan gitu nggak sih Pak? Ya, sebenarnya berganti atau tidak, ketika salah satunya itu sudah terinfeksi HIV, saat mereka berhubungan intim, tidak menggunakan alat pelindung, itu sangat berisiko. Tapi memang umumnya kan adanya pergaulan bebas. Karena kita kan tidak tahu, artinya tidak ada kesetiaan dalam pasangan. Karena ketika orang itu menikah, biasanya sudah tahu background masing-masing pasangannya. Oh, betul-betul tanda petik bersih lah ya, tidak punya hubungan dengan pihak tertentu yang menularkan HIV. Tapi kalau pergaulan seks bebas kan kita nggak tahu orang itu siapa, sejarahnya, riwayatnya. Tiba-tiba dia punya HIV begitu, terinfeksi HIV. Atau bahkan orang itu sendiri ternyata memang pengguna narkoba suntik yang ternyata terinfeksi HIV misalkan. Nah itu soal hubungan seksnya. Berarti sebenarnya penting nggak sih Pak kayak melakukan tes HIV sebelum pernikahan gitu? Ya bukan penting nggak penting, tapi ini masalah psikis ya, kejiwaan. Karena saat ini masih orang menganggap HIV itu apa ya, virus yang mengerikan untuk kalau ketahuan kita itu terinfeksi. Sehingga stigma atau cara pandang orang terhadap seorang yang terkena HIV itu secara sosial itu belum siap. Bayangkan kalau sudah mau menikah, dalam prosesnya dua belah pihak, lalu dites, misalkan walaupun juga nggak gampang asal ngetes, ada proses tahapan-tahapannya, lalu ternyata salah satu pasangannya terinfeksi HIV, belum tentu pasangannya siap. Ya, dan juga orang tua, keluarga. Sehingga untuk ambil amannya nggak usahlah begitu ya. Paling banter, masing-masing pasangan tahu riwayat pergaulan calonnya itu, begitu ya. Tapi kalau ada orang yang siap mau dia konseling untuk siap tes gitu ya, saya kira itu sikap yang pencegahan ya, preventif untuk orang ketika akan menikah supaya tidak justru menularkan pasangannya atau anaknya atau keturunannya gitu. Tapi saya kira sangat kecil ya kemungkinan orang akan ngetes, dan tidak hal yang wajib. Itu kembali kepada kesiapan masing-masing. Itu dia. Ya benar. Kalau misalnya nanti ternyata hasilnya nggak sesuai dengan ekspektasi, malah jadi kecewa ya Pak. Nggak jadi nikah mungkin bisa jadi kali ya. Iya. Iya, nanti jomblo seumur hidup lagi, berat. Karena agak berat ketahuan memang. HIV gitu ya. Iya, dan jadi stigma malah dia dikucilkan. Ya. Nah Pak, sebenarnya HIV ini termasuk dosa nggak sih Pak sebenarnya? Nah ini dia. Jadi kalau dari HIV-nya saja disebut dengan human, memang itu manusia. Artinya yang memang itu bukan dari keturunan. Memang dalam tubuh manusia itu ketika dalam hidupnya, sejak dia lahir, dalam pergaulannya itu baru ada terinfeksi. Jadi bukan bawaan lahir gitu ya, artinya dari sononya. Nah, kalau bicara dosa, saya kira bukan pada HIV-nya. HIV itu kan virus ya. Lalu juga AIDS-nya. Artinya ketika orang yang ada virus HIV, sakit yang susah sembuh karena memang rusak sel darah putihnya itu, lalu dia disebut berdosa gitu ya. Tapi mungkin dosa itu menunjuk pada pergaulannya. Bagaimana mungkin orang itu bisa mendapatkan semua itu karena pergaulan gitu kan. Tapi nggak tepat kalau itu menjadi stigma. Karena yang saya bilang tadi, ada orang terkena HIV itu bukan karena dari pergaulan. Yang image-nya itu adalah selalu yang seks bebas gitu ya, narkoba suntik. Tapi ada juga karena memang seorang ibu misalkan ya, dia nggak tahu suaminya seks bebas lalu menularkan HIV. Nah, ibu ini nggak disebut sesuatu yang berdosa begitu ya. Atau seorang anak yang dari bayi ternyata disusui oleh seorang ibu yang terinfeksi begitu ya. Karena rentang waktu itu diketahui sekitar 2 sampai 10 tahun baru ketahuan dia ada gejala atau AIDS-nya itu. Jadi nggak langsung seketika begitu ya. Sehingga orang-orang yang nggak tahu menau ini kadang kala sudah dicap berdosa, padahal bukan itu.
yang mau kita bilang ketika ada orang yang terinfeksi. Maka secara pandangan teologis gereja, tidak ada disebut cap dosa terhadap orang yang terinfeksi HIV ataupun yang mengalami AIDS itu dalam kehidupan sosial beragama, tidak ada. Karena kalau bicara dosa, saya kira semua orang kita berdosa. Kata Paulus kan, tak ada seorang pun yang benar. Semua kita berdosa. Apapun kondisi dan bahkan mungkin sedang sakit apa. Ya, jadi sebutan apakah dosa HIV itu, saya mau bilang itu tidak ke situ dan tidak tepat mengatakan itu. Nah, itu. Nah, tadi kan kalau misalnya penyebab salah satu HIV itu dari pergaulan bebas, dari penggunaan jarum suntik bersama. Tapi sebenarnya perlu nggak sih Pak kayak pendidikan HIV atau tentang seputar HIV lah sejak dini gitu? Ya, saya kira itu perlu dan saya kira gereja terus melakukan hal itu. Ya, bagaimana mengkomunikasikan begitu ya, lalu memberikan pendidikan, edukasi dan informasi KIE itu yang sejak anak sekolah minggu saya kira sudah bisa dilakukan sampai dengan remaja, pemuda dan bahkan usia lanjut. Kenapa usia lanjut perlu juga? Bukan ketika orang tua itu punya pandangan yang pas tentang HIV dan tidak serta-merta langsung mengambil jalan singkat tentang itu dosa yang saya bilang tadi. Sehingga orang tua justru lebih banyak menjauhkan anak-anaknya atau orang-orang muda dan mengecap jelek karena pergaulan adanya HIV dalam kalangan mereka. Nah, sehingga kaya itu adalah sikap bijak untuk kita memberikan edukasi, pendidikan, informasi, komunikasi kepada anak-anak, remaja muda, bahkan sampai dewasa dan usia tua. Itu. Kayaknya memang untuk mengurangi gitu ya Pak, kayaknya perlu banget sih pendidikan HIV ini sejak dini. Nah tadi kita udah bahas secara umum tentang HIV, sekarang saya mau masuk kepada, mau tanya sama Bapak Pendeta Thomas, sebenarnya Bapak punya nggak pengalaman atau berinteraksi mungkin kepada penderita HIV, mungkin penyuluhan atau pengalaman gimana gitu Pak, yang bisa diceritain ke kita? Iya, saya bersyukur punya pengalaman melayani dalam bidang untuk penanganan HIV dan AIDS itu di GKP pada Yayasan Badan Sosial Dharma Kasih dengan unitnya HIV AIDS. Nah, ini ada Bu Mersil dan Ibu Desi. Saya kira saya tadi sudah sempat awal bertanya bahwa ternyata masih berlangsung. Jadi di pengalaman itu saya mendapatkan dalam tim pelayanan kami adalah menjumpai dan menjangkau saudara-saudara kita memang dia terinfeksi HIV. Bahkan kami mengajak mereka juga menjadi orang yang memberikan testimoni, pengalaman dalam upaya memberikan komunikasi, ya, lalu juga edukasi kepada, terutama kami pernah buat untuk kaum pria, karena condong kan pria itu kan agak bagaimana gitu dalam pergaulannya. Dan ternyata itu menarik ketika yang menyampaikan itu adalah dari seorang yang disebutnya Oda gitu ya, orang dengan HIV AIDS. Nah, karena ternyata mereka sama seperti kita, hanya mereka punya pergumulan soal menjaga imun mereka, daya tahan tubuh mereka, dan tetap terus minum obat ARV itu supaya tidak semakin berkembang virus tersebut. Dan sungguh menyenangkan ketika mereka merasa diterima. Dan saya senang juga teman Yul mengajak dan kita kerjasama. Di GKP kami buat seperti itu. Bahkan di luar GKP juga kami juga mengajak mereka kalau ada kegiatan testimoni atau penyuluhan soal narkoba dan juga soal HIV dan AIDS itu. Nah, itu pengalaman saya selama saya di Yayasan Badan Sosial Dharma Kasih. Itu.
Tapi kan mereka pasti tahu ya Pak kalau Bapak itu gabung di unit HIV. Tapi respon jemaat Pak terhadap penderita HIV itu gimana ya Pak? Ya, kalau respon yang pertama sih mereka masih berpikir yang saya bilang awal tadi, punya stigma ya. Mereka takut juga, jangan-jangan saya tertular, misalkan sentuhan tertular, satu meja bisa nanti takutnya dia minum air yang dekat saya tertular, ataupun hal lain yang berpikir sangat mudah menularkan. Padahal HIV tidak seperti itu. Harus ada kontak lewat cairan, darah, begitu kan tadi yang masuk, atau bahkan tadi ada semen dalam sperma laki-laki, bahkan juga cairan pada vagina dan juga air susu ibu. Di luar itu tidak ada penularan terjadi infeksi begitu ya. Nah, sehingga jemaat memang di situ awalnya mereka khawatir dan berpikir jelek saat kita mulai jelaskan, kita mulai sampaikan dan orangnya langsung, dan saya bersampingan dengan dia beberapa teman dalam satu acara itu, dan kami menunjukkan sikap yang tidak takut gitu. Sehingga lambat tahun setelah acara itu, dan mereka malah semakin merangkul teman kita yang ODA itu dalam persekutuan. Demikian. Berarti sebenarnya kayak masih banyak gitu ya Pak yang belum tahu sebenarnya penularan HIV itu kalau lewat minum atau itu juga belum tentu ketularan gitu ya Pak? Ya, tidak menularkan. Sendok yang sama dipakai juga tidak menularkan begitu. Atau pakaian yang sama dipakai juga tidak menularkan seperti itu. Dan perlu memang terus ada edukasi kepada warga jemaat. Seperti itu. Maaf Bapak Ibu tadi sempat terkendala teknis. Ada suara saya masih terdengar? Masih. Oh ya, tadi sempat keputus record Zoom saya karena jaringan. Berarti sebenarnya masih banyak ya Pak, belum banyak yang tahu tingkat penularannya HIV itu seperti apa gitu. Kalau misalnya hanya dengan minum atau berdekatan juga sebenarnya belum tentu ketularan ya Pak. Padahal kan penularannya lewat cairan darah gitu ya Pak. Ya, betul. Intinya ada cairan darah, cairan semen, cairan di vagina, dan juga air susu. Atau ASI ya, maksudnya ASI. Ya. Kita sekarang mau tanya ke dua narasumber kita. Saya mau tanya dong ke ibu-ibu yang ada bersama saya. Ada nggak sih Ibu unit GKP yang melayani ODA, orang dengan HIV/AIDS? Ya, saya dulu ya. Nanti dilanjutkan oleh Bu Desi. Sebelum bicara ke sana, saya harus menjelaskan. Kalau jawabnya pasti ada ya. Jawabannya itu pasti ada. Tapi elemen mana yang milik GKP yang menangani itu semua gitu ya. Kan kita ada majelis sinode, ada jemaat-jemaat, ada badan pelayanan. Badan pelayanan kita itu banyak. GKP memiliki badan pelayanan yang banyak ya. Di antaranya Yayasan Badan Sosial Dharma Kasih yang saat ini saya berbicara mewakili Yayasan Badan Sosial Dharma Kasih, ada Yayasan Badan Rumah Sakit, ada YPTKM, Yayasan Perguruan Tinggi Maranatha, ada YPT, Yayasan Perguruan Tinggi yang membawahi Stikes Immanuel, ada YBPK, Yayasan Badan Pendidikan Kristen, gitu ya. Ada Yayasan Kehidupan Baru, ada juga law firm kita yang baru sekarang, ada PT GKP. Jadi ada badan-badan pelayanan. Salah satu badan pelayanan milik Gereja Kristen Pasundan namanya adalah Yayasan Badan Sosial Dharma Kasih, disingkat YBSDK. Yayasan Badan Sosial Dharma Kasih. Nah, namanya sudah terdengar agak khusus ya, ada sosialnya. Yayasan Badan Sosial Dharma Kasih. Untuk apa ya dibentuk? Kalau dari sejarahnya, badan sosial itu sudah ada sejak tahun 1948. Namanya masih badan sosial saat itu. Setahun setelah badan sosial terbentuk,
lahirlah Panti Asuhan Tanjung Barat tahun 49. Jadi tahun ini kalau Panti Asuhan itu 72 tahun, maka badan sosial umurnya 73 tahun. Nah, awalnya hanya mengurusi Panti Asuhan Tanjung Barat. Nah, ketika berdinamika melihat perkembangan sejarah, GKP merasa perlu melihat data data HIV/AIDS pada tahun 2000-an, awal 2000-an, yang terjadi di daerah Jawa Barat, Jawa bagian barat. Datanya itu menunjukkan bahwa OHIDA, ODA itu sangat tinggi di daerah Jawa Barat, gitu ya. Tahun 2006 dibentuklah suatu Satgas waktu itu, tim Satgas Satuan Tugas HIV/AIDS. Nah, setelah digumuli, maka pada tahun 2007, yang tadinya Satgas Gugus Tugas HIV/AIDS, dia dimasukkan menjadi salah satu unit di bawah Yayasan Badan Sosial Dharma Kasih. Tadi yang pertama adalah unitnya Panti Asuhan Tanjung Barat. Mengingat berbagai hal yang berkembang, maka GKP merasa perlu membentuk tim gugus tugas, akhirnya dimasukkan menjadi satu unit di bawah YBSDK, yaitu unit HIV/AIDS. Nah, perlu diketahui juga, ketika tahun-tahun pertama tumbuh HIV/AIDS, kita mendapat supply dana dari M21, kerjasama dana. Jadi disuplai dananya dari M21, Mission 21 ya. Kita mendapatkan dana dari sana, kita mengurusi orang-orang yang OHIDA, ODA, dan juga edukasi tentang HIV/AIDS. Itu mungkin masih zamannya Pak Pendeta Thomas saat itu. Nah, setelah itu berkembang lagi, sudah terjadi awareness. Di Indonesia terjadi awareness. Jadi M21 itu mendorong agar GKP dengan jemaat-jemaatnya aware gitu ya, terjadi edukasi. Ketika sudah betul-betul di Indonesia ternyata sudah teredukasi termasuk GKP, maka M21 pun memutuskan bahwa bantuan untuk Indonesia tidak lagi HIV/AIDS, bantuan khusus GKP tidak lagi HIV/AIDS, yaitu menjadi interfaith ya, jadi interfaith. Nah, akhirnya YBSDK, GKP harus mandiri untuk mencari dana mendukung mereka-mereka yang terkena HIV/AIDS, ODA, OHIDA, karena kita masih punya pendampingan. Sejak tahun 2020, tahun lalu, kami bersurat dengan seizin MS tentunya sudah berkonsultasi untuk mencari dana sendiri. Kita menyurati jemaat dalam rangka Hari AIDS sedunia, tanggal 1 Desember. Maka dihimpunlah persembahan untuk mendukung unit HIV/AIDS di YBSDK. Itu sejarahnya. Perlu diketahui juga oleh Bapak Ibu Saudara, YBSDK mempunyai 5 unit. Tadi saya hanya cerita 2 unit ya, tentang Panti Asuhan Tanjung Barat dan HIV/AIDS. Kebetulan ada di sini, saya harus informasikan agar kita semakin mengenal YBSDK. Tadi kan Sinta mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ayo, kita GKP punya Yayasan Badan Sosial Dharma Kasih yang visi dan misinya menyatakan kasih Kristus melalui pelayanan sosial dan kemanusiaan. Itu milik kita bersama. GKP milik kita bersama. Bukan milik saya atau Bu Desi atau pengurusnya atau organnya, tapi milik GKP bersama. Kita bisa menyatakan kasih Kristus melalui pelayanan sosial dan kemanusiaan yang dikelola oleh YBSDK. YBSDK punya 5 unit. Yang pertama Panti Asuhan Tanjung Barat, yang kedua unit HIV/AIDS, yang ketiga adalah unit krisis center yang saat ini sedang menghimpun persembahan, menyalurkan persembahan. Yang terakhir adalah Peduli NTT ya. Itu unit yang ketiga. Unit yang keempat ini masih dalam pergumulan, kita ingin membangun Panti Werda, harusnya sudah terrealisasi sejak tahun kemarin, tapi suasana pandemi kami terhambat mencari dananya. Yang terakhir yang dimasukkan menjadi bagian dari YBSDK yaitu Grup Home Bumi Katumbiri yang ada di Bandung. Kalau keempat-empatnya ada di kantor YBSDK yang bersama dengan Panti Asuhan Tanjung Barat di Jalan Nangka, Tanjung Barat. Tapi khusus di Bandung, unitnya itu Grup Home Bumi Katumbiri ada di Bandung. Jadi ada sekali lagi kita sayangi bersama-sama 5 unit di bawah YBSDK karena ini punya kita semua. Panti Asuhan Tanjung Barat yang paling terkenal adalah Panti Asuhan Tanjung Barat. Kedua unit HIV/AIDS, kedua krisis center, keempat tim pembangunan Panti Werda, yang kelima Grup Home Bumi Katumbiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, kalau saat ini Bapak Ibu hanya kenal Panti Asuhan Tanjung Barat, masih ada 4 lagi. Sekarang yang sedang sering bergerilya memberikan bantuan ke sana sini unit krisis center, Bu Desi juga adalah PIC-nya.
Kita rencananya besok akan menyalurkan peduli longsor kepada GKP Jemaat Ujung Berung ya. Kita sudah menghimpun sejak Januari, Februari dananya, kita sudah berkoordinasi dengan majelis jemaatnya, besok kami akan menyerahkan bantuan itu. Peduli banjir, kemarin sudah Jabodetabek ya, kita sudah serahkan termasuk pada pendeta yang terkena imbasnya. Peduli NTT, nah peduli NTT yang terbaru nih Bapak Ibu Saudara, kita sudah bersurat, jemaat-jemaat mulai menghimpun dananya, tetapi YBSDK sudah mendahulukan untuk memberi bantuan, sudah mentransfer uang 5 juta ke Sinode Gemit, terus juga mengirimkan bantuan alat tulis, alat sekolah untuk anak-anak di sana, karena sana kan ketika banjir, ketika terjadi musibah itu kan habis semua anak-anak di sana alat tulis sekolahnya. Melalui PGI kami kerjasama, kami mengantar barangnya dengan Bu Desi hari Jumat yang lalu ke kantor PGI. Jadi kantor PGI yang akan mendrop itu ke NTT, kita hanya menyerahkan, jadi kerjasama. Sehingga kita bebas ongkos kirim, kalau kita harus mengirimkan sungguh mahal. Karena info dari PGI, mereka mengirimkan ke NTT harga transportasi daratnya 35 juta. Kita bersyukur kita bisa bebas biaya transport, kita nebeng istilahnya numpang. Tapi memang dengan senang hati PGI melakukan itu. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu informasi dari saya tentang YBSDK agar semakin luas bahwa di dalam YBSDK ada 5 unit yang ditangani, salah satunya adalah unit HIV/AIDS yang sampai saat ini masih ada, pendanaannya kita sekarang mandiri, tidak lagi bekerja sama dengan M21, tapi kita berusaha untuk mandiri. Jadi setiap tahun kita akan menghimpun persembahan itu. Sudah dimulai dari tahun lalu dalam rangka Hari AIDS Sedunia tanggal 1 Desember. Nanti tahun 2021 seperti itu juga. Sampai betul-betul tidak ada pendampingan lagi, tidak ada program lagi. Kita sih berharap tidak ada lagi gitu ya. Tapi selama masih ada kasus ini, selama masih ada yang kita dampingi, maka kita akan terus berproses mandiri untuk menolong mereka. Sekali lagi, visinya adalah YBSDKP yang milik kita bersama ini adalah menyatakan kasih Kristus melalui pelayanan sosial dan kemanusiaan. Itu dari saya kembalikan kepada Mbak Sinta. Oke, terima kasih Bu untuk informasi seputar YBSDK. Berarti ada unit HIV/AIDS gitu ya di YBSDK. Nah, misalnya ada jemaat GKP nih Bu yang terkonfirmasi positif HIV/AIDS, apa yang dilakukan oleh YBSDK ini? Silakan Bu Desi yang akan menyampaikan secara teknisnya. Iya, terima kasih untuk kesempatannya Kak Sinta. Senang sekali siang hari ini kami dari YBSDK, khususnya juga dari unit HIV/AIDS bisa berbagi. Gitu. Tadi di awal sempat dipertanyakan, apakah ada layanan dampingan bagi ODA dan OHIDA saat ini di unit HIV/AIDS? Tentunya ada. Walaupun tadi Bu Mersilona sudah menyampaikan dengan sangat jelas bahwa unit HIV/AIDS YBSDK saat ini sejak tahun 2017 itu sudah tidak lagi mendapat sokongan dana dari M21, maka kita menggunakan dana secara mandiri. Dan tadi sudah dijelaskan juga dengan Bu Mercy dengan jelas bagaimana kita mengumpulkan dana untuk melaksanakan kegiatan program HIV/AIDS di YBSDK. Karena apa, Bapak Ibu? Meskipun gitu ya kegiatannya saat ini memang tidak banyak. Tadi Pak Thomas di awal sempat bertanya apakah masih ada kegiatannya, Bu Desi. Ada Pak, gitu ya. Cuma tidak lagi seluas yang masih zaman 2017 sebelum gitu ya, sebelum 2017. Tidak lagi seluas itu. Hanya yang kami lakukan adalah tetap pendampingan kepada ODA dan OHIDA, yaitu pendampingan usaha mereka yang tetap didukung oleh YBSDK dan juga tetap dikontrol gitu ya, perkembangan mereka, perkembangan kesehatannya juga tetap kami kontrol gitu ya. Saya informasikan ada 3 orang OHIDA dan 3 orang ODA yang menjadi dampingan kita saat ini. 2 orang anggota jemaat GKP dan 4 orang adalah non GKP bahkan adalah non Kristen. Gitu ya. Berdasarkan cerita dari mereka saat kita visitasi, berbicara, mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah mereka bahwa para ODA dan OHIDA ini saat ini memang sudah tidak ada lagi yayasan atau pihak manapun gitu ya yang memberikan perhatian, dukungan kepada mereka. Jadi
dengan senang hati gitu ya, GKP yang masih memiliki YBSDK inilah ya kami YBSDK yang masih memberikan perhatian. Karena itu dalam kesempatan ini saya ingin senang sekali gitu ya diajak bicara agar kita juga warga GKP juga bisa sama-sama ikut mendukung dan tahu bahwa GKP itu punya YBSDK yang juga mendampingi dan melayani ODA dan OHIDA sampai saat ini. Walaupun yang benar-benar intens sekali kami dampingi itu ada 6 orang. Sebenarnya lebih dari 6 orang, termasuk anak-anak kecil gitu ya, yang ada di dampingan kami itu di setiap tahun kegiatan sekolah ceria gitu ya. Tapi itu terakhir kami lakukan itu di tahun 2019. 2020 kami tidak bisa melaksanakan sekolah ceria, dan di 2021 ini tetap kami programkan. Berharap di pertengahan atau di akhir tahun 2021 ini pandemi COVID sudah tidak seganas gitu ya, tidak seganas yang sudah-sudah. Ya, itu Kak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu. Berarti sebenarnya bukan hanya GKP saja berarti ya Bu yang diterima di YBSDK di unit HIV/AIDS gitu ya Bu? Iya, betul. Oh ya, tadi Kakak bertanya juga bagaimana kalau ada jemaat yang terkonfirmasi gitu ya Kak? Terkonfirmasi HIV. Ya, bagaimana kami bisa tahu bahwa ada warga jemaat yang terkonfirmasi? Ada beberapa hal yang kami temui dengan cara yang berbeda. Yang pertama ada yang keterbukaan dari dari pendeta jemaatnya ketika yang bersangkutan yang terinfeksi ini bercerita kepada pendeta jemaatnya. Pendeta jemaat juga sudah menyampaikan kepada kami, tetapi belum sempat sampai saat ini belum sempat ditindaklanjuti bagaimana kami bisa masuk pendekatan kepada yang terinfeksi. Satu. Yang kedua, ada keluarga terdekat dari seseorang yang terinfeksi ini menyampaikan kepada unit HIV/AIDS gitu bahwa saudara saya ini mengalami dinyatakan positif gitu ya. Artinya sudah ketahuan positif. Bagaimana kalau bisa ikut menjadi didampingi gitu ya, karena itu tadi yang disampaikan Pak Pendeta bahwa stigma negatif tentang HIV/AIDS itu masih sangat melekat. Jadi membuat orang-orang itu yang terinfeksi masih sangat takut gitu ya, bagaimana nanti dia bisa beraktivitas di luar sana jika orang tahu bahwa saya adalah penderita HIV. Dan yang ketiga adalah keterbukaan dari si yang terinfeksi sendiri. Gitu. Ini rekan-rekan di unit ini yang melakukan secara langsung, terjun langsung ketika mendapatkan atau terkonfirmasi ada warga jemaat yang terinfeksi gitu ya. Ini enggak sekali dua kali pendekatannya. Datang dulu, ngobrol dulu, datang bilang bahwa kami dari unit HIV/AIDS itu soalnya berkali-kali. Datangnya berkali-kali sampai anggota keluarga mau mengikuti yang tes yang namanya VCT. Ini tes yang secara sukarela mau dilakukan oleh seseorang yang barangkali saya terinfeksi atau tidak ya gitu. Nah, ini yang dampingan kami saat ini. Setelah VCT 2 kali dia dan anaknya dinyatakan negatif gitu ya, karena penderitanya atau yang terinfeksinya almarhum sudah meninggal dunia, dan kami berharap bahwa istri dan anaknya ini bisa didampingi, dan sampai sekarang puji Tuhan masih tetap kami dampingi Bapak Ibu. Bukan hanya kami mendampingi tentang usaha saja, dukungan yang diberikan, tetapi kita juga banyak ngobrol gitu, bagaimana mereka juga bisa beraktivitas dengan nyaman seperti orang normal pada umumnya gitu ya. Dan kami juga pada kesempatan ini ingin memberikan juga Kakak nomor telepon dari unit kami, Ibu Edith Angelina, yang bisa dihubungi apabila ada warga jemaat atau siapapun yang akan melihat tayangan ini ingin didampingi atau ingin bicara tentang HIV atau apa gitu ya, bisa nanti saya akan berikan nomor telepon, beliau bersedia. Dan 5 orang dari unit HIV yang saat ini
menjadi pengurus, kelimanya adalah orang-orang yang sudah pernah diberikan pelatihan, dan mereka adalah relawan yang sudah pernah diberikan pelatihan tentang pendampingan HIV/AIDS. Jadi dijamin bahwa mereka bisa memberikan dampingan, gitu Kak. Oke, terima kasih Ibu penjelasannya. Berarti ada bernama Ibu Angelina ya yang bisa dihubungi jika ada jemaat GKP yang terkonfirmasi gitu ya Bu ya. Ya. Saya akan kasih nomornya ke Kakak. Oke, atau tadi kita ngomongin. Boleh Bu, nanti bisa nanti kita masukin ke deskripsi di YouTube ini juga. Oke. Tadi kita ngomongin stigma. Saya ada video sebelum kita masuk ke topik selanjutnya. Ini sosial eksperimen. Dia sama seperti kita, cuma dia keadaannya doang yang berbeda. Yang dilakukan oleh pasien HIV. Sore. Ya, halo Kak. Halo. Mbak, Pak. Ya. Kenapa Bapak? Saya boleh salaman atau meluk saya? Salaman boleh? Oh iya. Ini salaman. Kenapa Bapak masih peduli Pak sama saya Pak, keadaan saya kayak gini Pak? Simpel. Iya. Ya, sama-sama manusia. Oh, sama manusia Pak ya. Ya. Oh. Oh iya, halo Kak. Nama siapa ya? Hah? Nama siapa ya? Nama saya Ucup Pak. Ucup ya. Ya, Udah terima. lama? Udah lama? Enggak sih Pak, pokoknya saya mau bilang terima kasih Bapak udah peduli sama saya Pak ya. Makasih banyak ya Pak ya. Makasih ya. Iya. Ibu. Satu ada di Ibu. Iya. Ya. Ya, tadi merupakan video sosial eksperimen gitu ya Pak, yang tadi kita udah bicarain. Banyak banget stigma negatif yang kita tahu kalau kita nggak mau lah dekat-dekat sama orang HIV karena takut ketularan. Padahal sebenarnya penularannya bukan melalui berkatan gitu ya Pak. Saya mau tanya sama Pendeta Thomas, bagaimana sih Pak cara kita mengubah pandangan negatif kita terhadap penderita ODA? Ya, terima kasih. Ya, pertama adalah memang peran KIE itu tetap harus dilakukan setiap saat ya dalam lembaga gereja, lembaga keagamaan terutama, di mana justru kan banyak orang masih mengikuti apa kata pemuka agamanya. Nah, memang perlu dimulai dari penyadaran di kalangan umat beragama pada pemuka agamanya, yang sangat strategis untuk meneruskan dalam dakwah atau dalam khotbah
atau dalam pembinaan-pembinaan kepada umat gitu. Nah, ini sangat menunjang bagaimana pemahaman tentang HIV/AIDS atau ODA itu mulai bergeser ya dari stigma menjadi kesadaran untuk menerima ya, untuk bisa menyambut ya mereka dengan rasa persaudaraan. Tadi saya lihat video itu, kenapa dia mau mendekat? Simple, karena sama manusia. Itu justru inti dari peran kita, karena kita sama manusia. Itu kan seperti yang Yesus bilang, mengasihi sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu sangat penting. Tapi juga dimulai juga dalam kegiatan gereja, diharapkan itu juga harus membuka ruang untuk saling menghargai, untuk saling menerima perbedaan, termasuk soal penyakit HIV gitu. Dan juga punya sikap yang selalu menunjukkan rasa kasih kepada yang lain, ya, peduli kepada yang lain. Itu memang kegiatan yang bisa diolah dengan banyak cara dan metode dalam setiap gereja. Bukan cuma ibadah, ritual, tapi kegiatan-kegiatan yang langsung oleh kategori-kategori, terutama adalah kalau boleh bahwa akhirnya dikenalkan atau seperti testimoni gitu ya dari saudara kita yang terinfeksi itu untuk bisa diterima dan diajak dalam kegiatannya. Nah, saya kira ini juga menjadi cara untuk menyadarkan mereka. Begitu, Kak Lia. Ini ada pertanyaan yang masuk ke saya, Pak. Tadi agak nyambung sebenarnya bagaimana cara mengubah stigma negatif di lingkungan masyarakat, minimal di gereja. Tapi karena sampai saat ini sepertinya kurang sekali tema-tema, kurang mengenai hal tema dalam khotbah atau materi pembinaan kategorial soal penderita HIV ini sih, Pak. Iya, memang kita pernah GKP buat itu. Dalam satu tema khotbah itu khusus di acara tadi menyangkut hari HIV/AIDS yaitu 1 Desember. Itu salah satu adalah satu tema khotbah tentang itu. Yang kedua adalah dalam salah satu pembinaan di buku sekolah minggu untuk diajarkan kepada anak-anak itu juga ada tema topik tentang HIV/AIDS. Untuk GKP sih sudah. Cuman mungkin memang tidak kontinu ya. Itu kan momen-momen tertentu gitu. Namun di balik semua itu perlu memang penekanan untuk mengembalikan bagaimana anak-anak remaja muda itu mau mengasihi orang lain, menghargai dengan segala perbedaannya, termasuk kena penyakit apa. Itu yang memang bisa terus diaplikasikan dalam kegiatan kategorial, begitu ya. Itu saya kira juga penting. Dan tentu memang khotbah-khotbah yang mengarah kepada hidup dalam cinta kasih dalam perbedaan. Saya kira memang itu tetap terus dijaga dan dilakukan. Dan GKP seperti sedang terus buat itu. Dan lewat YBSDK unit HIV/AIDS-nya. Oke, ada pertanyaan masuk lagi dari Pak Ari Kusuma. Bolehkah penderita ODA berkebaktian bersama jemaat? Sangat boleh. Karena mereka kan tidak berbeda dengan kita, hanya mungkin mereka sedang bergumul soal terinfeksi HIV. Tapi saya mau sedikit setuju dengan PGI mengkoreksi kata penderita. Kan ada disebut penderita HIV/AIDS itu. Sebenarnya mereka tidak menderita dalam konteks orang yang kepayahan. Karena mereka orang-orang yang sebenarnya bisa ditangani dan sejauh ini dengan obat ya ARV itu untuk mereka tetap beraktivitas. Bukan yang memang ada saat mereka mengalami AIDS itu mereka bisa berat badannya berkurang dan sangat kurus atau juga sangat kesulitan. Tapi kalau bicara menderita tidak semua dalam konteks orang yang HIV itu menderita. Justru mereka bisa survive, mereka bisa bersaksi, dan mereka bisa menghadirkan talentnya, peran mereka secara utuh dalam kehidupan. Sambil menjaga kalau obat yang mereka konsumsi itu ARV tidak boleh putus, dan juga hidup sehat dan pergaulan yang tetap terjaga dengan baik. Nah, itu saya setuju koreksi dari PG, sehingga namanya adalah STH, Saudara
yang terinfeksi HIV. Itu PG menyebutnya gitu. Saya pikir boleh juga saudara ya, saudara yang terinfeksi HIV atau sahabat. Itu poinnya saya kira. Supaya jemaat menerima mereka sebagai saudara, bukan oh ini penderita nih, aduh kasihan atau belas kasihan yang terlalu berlebihan. Agak-agak lebay gitu lah kira-kira. Gitu Kak. Ya, saya setuju sih Pak sama istilah dari PGI ya, STH, saudara terinfeksi HIV gitu ya. Nah, sebelum kita mau masuk ke pertanyaan terakhir, itu nyambung dari tema kita. Bagaimana nih Pak, sikap peran kita sebagai gereja terhadap penderita HIV/AIDS? Ya, dengan tegas maka mengutip bagaimana kesaksian Alkitab, imago Dei tentang manusia adalah segambar dan serupa dengan Allah, maka sikap gereja adalah menghargai manusia secara utuh. Sejatinya seperti yang Allah lihat pada manusia. Itu yang pertama. Kita nggak boleh membeda-bedakan. Kita nggak boleh bahkan menghakimi, membuat stigma. Sekalipun banyak alasan. Tapi itu karena ketakutan dan ketidakmengertian kita. Yang kedua adalah bahwa justru sebagai manusia, bagaimana kita bisa mengajak setiap orang, termasuk yang terinfeksi HIV itu, untuk menghadirkan perannya dan kesaksian, untuk menunjukkan Tuhan pakai dia dalam kehidupan ini. Sehingga yang ketiga, kita tetap mengasihi mereka apa adanya. Tadi, gereja terbuka buat orang yang mungkin orang tidak tahu, tapi dia merasa ketika dia terinfeksi, dia mau datang ke gereja itu, penyambutan, sikap orang itu ramah. Bahkan sekalipun kalaupun tahu saya terinfeksi HIV, tidak berubah. Lalu kepedulian, saya setuju, lewat Badan Pelayanan YBSDK, Gereja GKP, menghadirkan kepedulian langsung, yaitu pendampingan. Pendampingan yang tentu banyak hal yang dibuat, selain bisa karitatif, tapi juga bisa memberikan transformatif, kesadaran, tetap hidup yang terus bersemangat, dan lain sebagainya. Sehingga kepedulian ini membuat mereka menularkan yang sama kepada orang-orang sesama yang memang tetap berjuang dengan HIV itu. Nah, ini sikap gereja yang bagi saya adalah tetap kita harus hadirkan gereja bagi sesama buat GKP. Demikian Kak. Iya, oke. Kita udah sampai di akhir sesi kita. Tadi kita udah bahas seputar HIV. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Thomas Raharjo, Ibu Mercilona, dan Ibu Desi Lasso. Tadi kita udah tahu ya gimana cara peran kita sebagai gereja itu menghargai manusia secara utuh. Dan tadi di video juga disebutin karena kita sama-sama manusia gitu ya, untuk saling mengasihi gitu, tidak membeda-bedakan gitu ya. Oke, terima kasih pada hari ini kepada waktunya Bapak, Ibu, dan teman-teman yang menonton di channel GKP ini. Untuk teman-teman yang setia di channel GKP, sampai jumpa di acara Tape GKP berikutnya, yaitu Tape GKP, Anda bertanya, Pendeta GKP menjawab. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.